dengan Madam Suki. Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Oh ya, hari ini kita mau membahas atau kita mau membuka kartu lagi. Mau nggak dibisikin sama Madam Suki? Oh ya, buat kamu yang pertama kali kesasar atau terdampar tepatnya di channel Suki and DQ ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke lah, hari ini kita mau bahas lagi tentang Ayu Ting Ting ya. Setelah waktu itu sahabatnya Igun Gunawan yang kemudian ia menjadi sorotan publik dan lagi-lagi menggegerkan. Oke, sebentar. Kenapa sih Madam Suki kok akhir-akhir ini membicarakan tentang artis? Ya, oke lah. Kita tidak bisa memungkiri bahwa artis, musik, politikus, dan apa yang terjadi dengan dunia ini, kita nggak bisa untuk menutup mata, ya kan? Karena apa? Kita itu seperti memang disodorin gitu loh. Apa-apa yang sudah menjadi satu makanan publik, akhirnya mau nggak mau kita akan kepo atau tepatnya curious, something like that. Oke. Menurut judul ya, Ruben Onsu ini kan mendesak si Ayu Ting Ting untuk memproses si hater ini, ya kan? Tetapi itu kan hanya judul. Baiklah. Kadang-kadang kita itu memang termakan atau tergelitik dengan sebuah judul yang akhirnya untuk melihat apa sih? Benar enggak sih? Padahal itu kan cuma judul. Baiklah, aku tergelitik dengan persahabatan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan, juga Ruben Onsu, yang kita tahu bahwa mereka ini adalah sahabat ya di sebuah program acara yang bernama Brownies. Oh ya, juga Raffi Ahmad. Oke, Ting atau mungkin si Ruben, tapi kita nggak tahu ya komennya si Ruben ini. Katanya sih dia membela Ayu Ting Ting, tetapi kita nggak secara yang bagaimana. Biasanya kan kalau seorang artis seperti Ruben membela sahabatnya, itu udah pasti udah berseliweran ya di warganet, di sosial media. Tapi kita hanya melihat figur Igun atau potongan-potongan dari video-video si Igun ini. Oke, tampaknya masalah Igun dan para hatersnya, dan juga mungkin kalau si Ruben ini membela Ayu Ting Ting ya, bagaimana dengan karir mereka? Yang aku lihat di sini adalah ini sudah menjadi publik ya, atau makanan atau konsumsi publik ya, karena artis ini mau nggak mau mereka akan menjadi sorotan ya, mau nggak mau mereka harus siap ya kan, menerima banyak bulian, menerima banyak kepujian dan lain sebagainya. Kalau aku mau tanya, siapkah kamu menjadi artis? Menjadi artis itu tidak gampang loh. Menjadi artis itu kamu harus memiliki ibaratnya urat malu yang harus putus atau mental yang baja, karena nggak semudah itu Marimar. Menjadi artis itu melelahkan ya. Tapi anyway, seorang seniman atau artis yang dipuja oleh jutaan orang, yang dihujat oleh jutaan orang, mereka harus siap. Dan tampaknya karir mereka terus aja maksudnya seperti air mengalir ya, karena hujatan dan pujian itu adalah satu paket yang mereka harus pahami ya. Jadi it is like going with the flow. Oke, going with the flow. Jadi hujatan-hujatan atau pro dan kontra itu memang harus ada ya kan, dan itu menunjukkan kalau mereka banyak dihujat, mereka banyak dipuji, itu adalah hal yang biasa ya.
Oke, untuk selanjutnya kasus ini akan, ya seperti aku bilang, going with the flow ya. Dan Ruben saat ini ia memilih untuk silent ya, karena ia melihat kasusnya dengan sahabatnya yang menimpa sahabatnya yaitu Ivan Gunawan. Dia sudah tentu orang yang mempunyai banyak pengalaman seperti Ruben, tentunya dia akan lebih bijaksana. Kalau aku lihat di sini karakter si Ruben ini sangat sangat mature ya. Mungkin kita tahu ada sebuah pengalaman atau kejadian waktu itu di tahun 2017 di acara Brownies juga. Pengalaman itu akhirnya membuat Ruben Onsu menjadi pribadi yang matang ya. Coba kalau kita mau lihat sebenarnya gimana sih persahabatan Ruben dan Ayu Ting Ting ini ya, karena kita membahas Ruben ya kan. Di sini adalah aku melihat sebuah koneksi yang sangat kuat antara Ayu Ting Ting dan Ruben. Di sini jangan salah ya, di sini aku bisa melihat bahwa Ruben ini memiliki sebuah emosional ya, hubungan emosional yang sangat dalam dengan Ayu Ting Ting ya. Bisa dikatakan di sini Ruben ini memiliki cinta sebagai sahabat ya, jangan kemana-mana ini ya konteksnya, jangan dipelintir ya. Jadi persahabatan Ruben, karena aku melihat dan merawang hatinya si Ruben ini memiliki cinta tanpa syarat ya kepada Ayu Ting Ting. Nah, untuk masalah-masalah yang sudah terjadi kepada si Ayu Ting Ting ini ya, Ayu Ting Ting ini adalah seorang figur, dia memiliki magnet ya, memiliki magnet yang sangat cukup kuat untuk menghipnotis orang-orang ya, khalayak di luar sana, yang dia ini memiliki power yang besar ya, memiliki daya tarik yang luar biasa. Kita tahu ya, dia itu dihubung-hubungkan dengan Raffi Ahmad, something like that. Oke, well, aku mau kasih tahu di sini sebelum kita melihat lebih lanjut. Seorang artis itu mereka adalah orang-orang yang paham. Mereka adalah orang-orang yang entertain ya. Namanya entertain kita tahu ya, seperti penampilan Madam Suki saat ini, entertain banget kan? Oke. Anyway, kita tahu bahwa Ayu Ting Ting ini dipasang-pasangkan, atau kita tahu ya, sedang dikait-kaitkan dengan nama Raffi Ahmad. Raffi sendiri sudah mempunyai istri, ya kan? Di sini tentu ada orang-orang yang merasa gimana ya, terpancing. Oke, well, aku mau kasih tahu di sini bocoran bahwa kalau kita menjadi seorang artis, kalau kita menjadi seorang public figure, tentulah kita harus mengentertain ya. Entertain itu sama halnya kita masak, kita mempunyai apa ya, kalau kamu seorang chef ya, kamu seorang juru koki, kamu harus mempunyai ramuan-ramuan yang luar biasa untuk membuat masakanmu itu enak, ya kan? Sama dengan seorang artis atau seniman ya. Ketika mereka ada di sebuah panggung, mereka harus mengentertain agar bagaimana acaranya itu menjadi greget ya, dibicarakan seperti itu. Oke. Anyway, jangankan seorang artis ya, aku mau kasih cerita ini sedikit ya. Anyway, aku adalah seorang penulis novel, dan aku punya 3 novel. Anyway, aku mau menceritakan di sini tentang bukuku satu yang bernama Daun yang Berkisah, di mana singkatnya diceritakan seorang istri yang teraniaya, terzolimi oleh seorang laki-laki yang memiliki banyak kekasih. Satu di antara kekasihnya itu dia menyilet wajah si istri ini. Wow, itu kan. Dan cerita ini aku tulis berdasarkan cerita nyata, ya. Kamu mau tahu apa yang terjadi dengan aku sebagai seorang penulis? Dan kemudian
tulisanku itu dibaca oleh teman-teman aku di Belanda, ya kan. Suatu hari mereka ketemu aku dan mereka salah satu atau beberapa orang itu nggak mau nyapa aku, ya kan. Katanya begini, "Eh, anyway, sudah 1 minggu ya, mereka ketemu aku itu melemparkan wajahnya ke kiri dan ke kanan seperti itu. Aku mau cari tahu dong kenapa mereka seperti itu." Oke, seminggu berlalu. Pada suatu ketika kami bertemu dan mereka mengatakan padaku, "Suki, aku minta maaf ya karena waktu itu aku tidak menyapa kamu atau aku tuh marah sekali sama kamu." Loh, kenapa? Apakah aku membuat kesalahan? Kalau aku membuat kesalahan, maafkan aku, seperti itu. Dan kemudian mereka menyampaikan bahwa, tahu nggak sih, Eke itu marah sama Yei karena kamu menulis tokoh Arini ini sangat nggak, gimana ya, too much gitu loh. Apa ya, itu kan kamu nggak bisa menulis Arini seperti itu nyakitin banget. Padahal anyway, yang aku katakan itu adalah sebuah kebenaran, ya kan. Atau di dalam cerita itu memang aku sengaja memberikan bumbu-bumbu yang akhirnya cerita itu menjadi sebuah hal yang wow, seperti itu. Itu tulisan, ya. Bagaimana orang menjadi gregetan, ya kan, ketika acara itu menjadi atau dikemas sebagaimana sehingga orang di luar sana menjadi gregetan atau menjadi hal yang harus diperbincangkan. Oke, kembali ke masalah Ayu Ting Ting. Jadi kalian mesti tahu sekarang bahwa acara yang di TV itu hanya untuk entertain, untuk sebuah kebutuhan, ya. Jadi kenapa orang-orang di Indonesia ini kan memang seperti aku pernah bilang ya, orang-orang di Indonesia ini sangat sangat mudah terbawa emosinya, dan para kreator para kreator di Indonesia, ya kan, TV-TV itu mereka memang sengaja untuk membuat sebuah acara yang membuat kalian ini menjadi gregetan gitu loh. Padahal semua itu sudah disetting. Hello. Oke, jadi mulai sekarang aku sih berharap orang-orang Indonesia itu menjadi cerdas, ya. Oke, nanti kita akan prediksikan eh, gimana sih karir si Ayu Ting Ting ini setelah dihempas oleh prahara atau dihempas oleh banyaknya haters nanti, ya. Oke, buat kamu yang belum melihat tayangan atau prediksi dari si pembisik kartu tentang Igun, ya, kalian bisa mampir dan lihat video-video yang sudah aku lihat sebelum-belumnya. Oke. Nah, jadi misalkan si Ruben ini akan membela sahabatnya si Ayu Ting Ting, apa yang terjadi dengan karir si Ruben? Apakah karir si Ruben ini akan menurun drastis, ataukah dia tidak dipakai atau diboikot dengan orang-orang yang membela atau di sini haternya si Ayu Ting Ting? Kita tahu waktu itu Ayu Ting Ting mendapatkan petisi yang luar biasa banyaknya, ya. Aku mau lihat di sini dan aku mau kasih bocoran. Nine of Pentacles, ya, dan itu tidak mempengaruhi si Ruben, ya, atau karir si Ruben, nggak akan mempengaruhi karena orang yang dibicarakan untuk artis, ya, orang yang dibicarakan semakin banyak dibicarakan itu akan semakin membuat daya tarik orang pengen tahu, dan itu akan membuat pundi-pundi uang untuk orang atau artis yang sedang dibicarakan atau sahabat-sahabatnya ini tentu saja akan mengalami keuntungan juga. Ini yang aku lihat, bahwa sebelum menutup acara ini, aku akan
mengatakan pada teman-teman yang punya masalah. Mungkin kalian mempunyai masalah seperti si Ayu Ting Ting ini ya. Kalian ini dibully. Karena untuk kasus bully-bulian ini sangat luar biasa efeknya ya. Karena banyak hal terjadi ketika orang dibully itu menjadi depresi. Aku mempunyai banyak sekali klien yang datang ke aku yang pada awalnya mereka ini dibully oleh teman-temannya atau mereka memiliki trauma yang sangat dalam di dalam keluarganya dan belum selesai. Ini akan sangat menghambat sekali kebahagiaan mereka dan mereka tidak bisa menemukan kebahagiaannya. Ada juga beberapa klien aku dari bully-bulian itu, mereka ingin melakukan tindakan-tindakan bunuh diri. Ini kan ya yang kita hindari seharusnya ya, sebagai orang yang hidup mempunyai kehidupan yang ingin melihat sebuah kebahagiaan, tentulah ini sangat tidak baik ya kan. Dan aku menyarankan buat kalian yang mengalami hal-hal seperti itu, silakan untuk booking waktu aku untuk reading tarot ya. Setelah reading tarot nanti kalian boleh atau aku akan berikan sebuah solusi. Di sini solusinya adalah paket cahaya, di mana kalian akan memperoleh sebuah program namanya paket cahaya ini, yaitu sebuah healing atau pengobatan di mana kalian akan terbebas dari perasaan-perasaan bersalah ya, atau hal-hal yang sifatnya itu perasaan ini guilty, atau kalian ingin kalian ingin melakukan hal-hal tindakan seperti yang tadi aku katakan, ingin bunuh diri. Itu sesungguhnya adalah hal-hal yang sangat-sangat tidak baik ya. Kalian boleh ikut healing di sini di paket cahaya. Tapi anyway, aku sarankan memang untuk terlebih dahulu untuk untuk mereading tarot ya. Bagaimana caranya terhubung dengan Madam Suki? Silahkan untuk melihat deskripsi. Oke, begitu saja bincang-bincang kita saat ini. Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Sending love